perkenalkan nama saya Anastasia Virginia Salsabila dengan NIM 226100020 Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa biografi, pemikiran, sejarah, dan karya dari seorang filsuf Yunani kuno bernama Socrates. Socrates lahir di Athena, Yunani pada tahun 469 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Socrates merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates merupakan guru dari Plato, dan Plato juga mengajarkan Aristoteles tentang filsafat. Semasa hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun, sehingga sumber utama pemikiran Socrates adalah tulisan. Socrates tidak tertarik pada filsafat alam. Ia lebih suka dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan etika, terutama masalah-masalah etika. Ia lebih suka membahas masalah kehidupan sehari-hari. Ia tidak suka membahas masalah yang rumit atau yang tidak jelas. Socrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana tanpa alas kaki, dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena, berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar oleh seorang kawannya dari Oracle Delphi, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak daripada Socrates. Merasa diri tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggapnya bijak oleh masyarakat pada saat itu. Dan lalu dia mengajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan cara berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi-diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi pertanyaan tersebut. Dan pada akhirnya Socrates membenarkan suara gaib tersebut berdasarkan satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijaksana pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka ternyata tidak bijaksana. Cara berfilsafat Socrates inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Socrates, karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Rasa sakit inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Socrates melalui peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda dan mengajak generasi muda untuk ke jalan yang sesat. Sebuah tuduhan yang sebenarnya bisa dengan gampang dipatahkan melalui pembelaannya, sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Socrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan, yang dengan hasil votingnya itu 280 mendukung hukuman mati dan 220 lainnya menolaknya. Proses Socrates dalam menemukan konsep umum diawali dengan mengidentifikasi konsep-konsep yang ingin dipelajari, seperti konsep kecantikan, keadilan, cinta, dan lain-lain. Socrates kemudian bertanya kepada orang-orang mengenai apa yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut. Jawaban pertama selalu dijadikannya dengan hipotesis yang kemudian diverifikasi oleh jawaban selanjutnya, dan seterusnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, maka hipotesis tersebut kemudian diperbarui sampai hipotesis tersebut betul-betul sesuai dengan semua jawaban yang diperolehnya. Maksudnya, semua jawaban itu akan selalu diperbarui, dan selalu diperbarui. Melalui proses ini diharapkan muncul konsep-konsep umum yang sifatnya stabil, yang disebutnya dengan istilah esensi. Esensi sendiri adalah definisi suatu konsep yang diterima secara universal dan merupakan dasar dari suatu pengetahuan. Tidak seperti kaum sofis yang percaya dengan relativitas kebenaran, Socrates justru percaya dengan adanya kebenaran objektif. Bagi Socrates, kebenaran itu merupakan sesuatu yang bersifat umum dan bisa dibagikan ke semua orang, dan pandangan ini berbeda dengan pandangan semua orang. Dalam mencari kebenaran tersebut, Socrates menggunakan metode dialektika atau bercakap-cakap, dan Socrates lebih suka menyebutnya dengan seni kebidanan. Dalam pandangan Aristoteles, Socrates sudah memperkenalkan metode induksi dalam memperoleh pengetahuan, yaitu memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data yang spesifik. Menurut Socrates, pengetahuan atau kebenaran tersebut memiliki kaitan erat dengan moralitas seseorang. Baginya, seseorang yang melakukan keburukan merupakan akibat dari pengabaian akan pengetahuan. Lebih lanjutnya, Socrates pun menghubungkan antara perbuatan baik dengan kesejahteraan atau lebih mementingkan kesejahteraan jiwa. Yang dimaksud di sini adalah Socrates ini lebih mementingkan pendidikan akal daripada ajaran-ajaran yang lainnya. Socrates sendiri sebenarnya termasuk kaum sofis, namun ia masih meyakini adanya kebenaran objektif atau esensi. Dengan menggunakan metode dialektika atau bercakap-cakap, Socrates membuktikan bahwa kebenaran objektif itu ada. Apa yang disampaikan Socrates tersebut merupakan cikal bakal metode induksi dalam memperoleh pengetahuan, yaitu memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data-data spesifik. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, filsafat Socrates itu berbicara tentang kesejahteraan fisik dan jiwa. Untuk mendapatkan kesejahteraan, Socrates mensyaratkan diperolehnya keutamaan. Untuk dapat memperoleh keutamaan, diperlukan pengetahuan tentang nilai-nilai keutamaan. Salah satu nilai keutamaan yang dianggapnya penting adalah mengenali diri sendiri atau know thyself. Berkaitan dengan keutamaan dan pengetahuan, terdapat 3 kesimpulan yang disampaikan Socrates, yaitu kesalahan yang dilakukan manusia bukanlah disebabkan unsur kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Keutamaan itu satu, artinya orang yang memiliki keutamaan yang sesungguhnya berarti memiliki nilai-nilai keutamaan seluruhnya. Dan keutamaan itu bisa diajarkan. Walaupun keutamaan itu tidak sama dengan pengetahuan, bagi Socrates pendidikan tetap penting untuk memperoleh pengetahuan, dan pengetahuan dapat meningkatkan keutamaan. Sedikit penjelasan tentang filsuf di masa Yunani kuno. Pada masa itu, pemikiran yang lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Tentang adanya kebenaran objektif, Plato memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Socrates. Namun kalau esensi Socrates terkait dengan realitas, ide Plato tidak ada kaitan apapun dengan realitas. Plato meyakini bahwa yang bisa mengetahui idenya hanyalah rasio yang merupakan fungsi jiwa. Hal ini berbeda dengan Socrates yang memungkinkan indera mengetahui esensi. Mengenai jiwa, Plato termasuk penganut dualisme, seperti halnya Pythagoras. Plato berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 unsur yang bersifat hierarkis, yaitu reason, passion, atau emosi, dan apatit atau nafsu, seperti halnya lapar, haus, dan dorongan seksual. Bagi Plato, dinamika ketiga unsur jiwa tersebut juga berpengaruh pada kesejahteraan jiwa. Kesejahteraan jiwa hanya akan diperoleh jika reason berhasil mengendalikan passion dan apatit. Dan sebaliknya, gangguan psikologis akan terjadi jika reason dikuasai oleh passion dan apatit. Aristoteles pun sependapat dengan esensinya Plato.
Namun, Aristoteles mensyaratkan penelitian terhadap alam untuk sampai kepada pengetahuan mengenai esensi. Aristoteles tampak mempercayai pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi ataupun rasio, sama seperti halnya Socrates. Aristoteles memandang bahwa pengetahuan indrawi penting sebagai dasar bagi pembentukan common sense passive reason dan active reason. Pengetahuan indrawi tersebut kemudian akan disimpan dalam memori, dan Aristoteles menyampaikan 4 hukum yang menghubungkan pengetahuan-pengetahuan indrawi. Selain itu, seperti halnya Plato, Aristoteles membagi jiwa menjadi 3, yaitu vegetative soul, sensitive soul, dan rational soul. Kebahagiaan sejati hanya mungkin diperoleh jika jiwa rasionalnya dan mengendalikan jiwa vegetatif dan jiwa sensitifnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan saat pengucapan penjelasan dan kesalahan kata, terima kasih.